Cahaya yang datang, kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah masih diselimuti udara panas yang kering, debu beterbangan di lorong-lorong sempit, dan suara anak-anak yang bermain di jalan berdebu. Namun, ada sesuatu yang berbeda di langit dan di udara. Orang-orang yang lelah dengan pertengkaran, dendam, dan ketidakadilan mulai merasakan halusnya angin yang membawa kesejukan hati, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan di dunia jahiliyah. Di puncak bukit, seorang pemuda bernama Rafiq menatap jauh ke arah kota. Sejak pagi, ia merasakan hati yang tidak tenang, ada sesuatu yang memanggilnya untuk keluar dari rumah dan menyaksikan. Ia menundukkan kepala, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, seperti memberitahu bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Apakah ini hanya perasaan? Bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ada rasa rindu yang lama terkubur. Rasa rindu pada kedamaian, keadilan, dan cahaya yang mampu membimbing manusia dari kegelapan moral yang menyesakkan. Di pasar Mekah, orang-orang masih beraktivitas seperti biasa, namun pandangan mereka berubah. Fatimah, yang sering meneteskan air mata akibat penderitaan keluarga dan lingkungan sekitarnya, menatap seorang pria yang berjalan dengan tenang di tengah keramaian. Sosok itu bukan seperti yang biasa mereka lihat, tidak sombong, tidak menakutkan, tidak mementingkan kekayaan atau kekuasaan. Ada ketenangan yang terpancar dari wajahnya, seolah cahaya dari dalam hatinya sendiri memancar keluar. Orang-orang mulai berhenti, menatap dengan rasa penasaran dan heran. Anak-anak menahan napas, perempuan menunduk sambil mengusap mata mereka, dan pria-pria dari suku yang biasanya penuh dendam pun terdiam. Sosok itu berjalan perlahan, setiap langkahnya seolah menenangkan udara yang panas dan debu yang berterbangan. "Siapakah dia?" tanya seorang pedagang tua pada temannya. "Mengapa hatiku terasa damai hanya dengan melihatnya?" Di rumah keluarga Hasan, suasana juga berbeda. Hasan dan anak-anaknya menatap jalan dari jendela. Fatimah menatap sosok itu, matanya berkaca-kaca. "Ayah, lihat, ada sesuatu yang berbeda pada orang itu. Aku merasa damai. Seolah seluruh dunia ini akan berubah." Hasan menunduk, merasakan air mata hangat di pipinya. "Anakku, mungkin inilah cahaya yang kita tunggu. Cahaya yang akan menghapus kebodohan, dendam, dan ketidakadilan. Cahaya yang akan menuntun manusia ke jalan ilahi. Aku merasakannya juga." Di luar, orang-orang mulai berkumpul. Suasana menjadi hening, seperti seluruh kota menahan napas. Sosok itu berdiri di depan Ka'bah yang masih dipenuhi patung dan berhala, melihat sekeliling dengan mata penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengertian. Mata yang menatap bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan manusia akan kebenaran, moral, dan kasih sayang Allah. Anak-anak yang biasanya takut pada orang dewasa yang marah kini mendekat, menatap dengan rasa ingin tahu dan kagum. Perempuan yang selama ini disisihkan dan diabaikan mulai merasakan bahwa ada seseorang yang memperhatikan mereka, seseorang yang membawa harapan bagi mereka yang lemah dan tertindas. Rafiq merasakan jantungnya berdegup cepat. Ia berdiri di tengah keramaian, air mata menetes di pipinya. "Ya Allah, apakah ini cahaya yang Engkau janjikan?" bisiknya. Hatinya terasa ringan, seolah semua beban dendam, ketakutan, dan kesedihan yang menumpuk selama bertahun-tahun terangkat seketika. Di sisi lain, Amr bin Harun, pemimpin suku yang biasanya keras dan sombong, menatap sosok itu dengan mata terbelalak. Hatinya bergetar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Siapa dia?" gumamnya. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena rasa kagum dan heran yang tidak bisa dijelaskan. Selama hidupnya ia tidak pernah melihat seseorang yang mampu membuatnya merasa kecil, bersalah, dan tergerak hatinya sekaligus. Sosok itu akhirnya berdiri di tengah Al-Masjidil Haram. Suara lembutnya terdengar menembus udara panas dan heningnya malam. Ia berbicara kepada orang-orang yang berkumpul. "Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kalian untuk saling mengenal, untuk saling menolong, dan untuk hidup dalam kebenaran. Jangan biarkan kekuasaan, kesombongan, dan dendam menutup hati kalian dari kasih sayangnya. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah, dan kegelapan hati akan hilang bagi siapa yang menerima petunjuknya." Kata-kata itu seperti aliran air jernih yang mengalir di tengah gurun pasir yang panas. Orang-orang terdiam, air mata mengalir di pipi mereka, hati mereka terbuka sedikit demi sedikit. Anak-anak tersenyum, perempuan meneteskan air mata bahagia, dan orang-orang tua merasakan damai yang telah lama hilang.
Rafiq, Fatimah, dan Hasan berdiri bersama, tangan mereka saling menggenggam, tidak berbicara, hanya menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Suasana hening, tapi setiap hati berdegup seirama dengan rasa haru yang mendalam. Di sudut pasar, seorang pedagang tua yang selalu serakah, Hakam, berdiri menatap dari jauh. Selama hidupnya, ia mengira bahwa kekayaan, penipuan, dan dendam adalah hukum dunia. Namun sekarang, hatinya bergetar. Ia menundukkan kepala, merasakan air mata menetes di pipi. Ya Allah, bagaimana bisa seseorang membawa cahaya seperti ini hanya dengan kata-kata dan wajahnya? Bisiknya, Dikam suku Bani Harun, Amr bin Harun merasakan perubahan di dalam hati yang keras. Ia memandang anak buahnya yang biasanya tegang dan penuh dendam, melihat mata mereka mulai lembut, hati mereka mulai terbuka. Ini, tidak seperti sebelumnya, gumamnya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan mengubah dunia jahiliyah ini selamanya. Seiring malam menjelang, langit menjadi gelap namun penuh bintang. Cahaya yang terpancar dari sosok itu bukan hanya berasal dari dirinya, tapi terasa menembus hati semua orang. Orang-orang mulai menangis bukan karena takut, bukan karena dendam, tapi karena bahagia, terharu, dan penuh harapan. Mereka menangis karena untuk pertama kalinya, dunia jahiliyah yang gelap ini tampak memiliki cahaya yang nyata, cahaya yang datang dari seorang hamba Allah yang dikirim untuk membimbing mereka. Fatimah menunduk, air mata membasahi pipinya, merasakan kehangatan di hatinya. Aku merasa aman. Aku merasa, dunia ini bisa berubah. Dunia ini bisa menjadi tempat yang damai, seperti yang kita impikan. Rafiq menatap ke arah langit malam yang bersih. Ya Allah, terima kasih telah mengirimkan cahayamu. Terima kasih telah mengirimkan nabimu. Kini aku percaya, manusia bisa berubah. Hati bisa terbuka, dan kegelapan jahiliyah akan digantikan dengan cahaya Islam. Di rumah Hasan, anak-anak menunduk dan berdoa, tidak sepenuhnya mengerti, tapi merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Para perempuan yang biasanya tersisih mulai tersenyum, merasakan bahwa kehidupan mereka mulai dihargai. Pria-pria yang selama ini keras dan penuh dendam mulai menundukkan kepala, merasakan kekuatan moral yang baru, rasa keadilan yang sejati, dan pengertian tentang kasih sayang Allah. Setiap mata menatap sosok itu, setiap hati merasakan kedamaian yang sebelumnya mustahil. Orang-orang yang selama ini kehilangan harapan kini menangis karena bahagia, air mata yang menetes bukan lagi karena ketakutan atau penderitaan, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Rafiq menatap Fatimah, kemudian Hasan, kemudian seluruh orang yang berkumpul. Ini bukan mimpi, gumamnya pelan. Ini nyata, dunia jahiliyah kita akan berubah. Cahaya ini, cahaya dari Nabi Muhammad SAW, akan menyingkirkan semua kebodohan, dendam, pertumpahan darah, dan ketidakadilan. Fatimah menunduk, terseduh, merasakan hati yang lapang. Ya Allah, terima kasih telah mengirimkan nabimu, untuk kami, untuk seluruh umat manusia yang tersesat di kegelapan jahiliyah ini. Hasan menatap langit malam, menundukkan kepala, dan berkata dalam hati, Ya Allah, cahayamu telah datang. Cahaya yang akan menyinari hati manusia, menghapus kegelapan, dan membimbing kami ke jalan-Mu. Kami siap menerima petunjuk-Mu. Di seluruh Mekah malam itu, ada suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap hati mulai terbuka, setiap jiwa mulai merasakan kedamaian. Anak-anak tersenyum, perempuan terseduh bahagia, dan pria-pria yang selama ini keras mulai menundukkan kepala. Dunia jahiliyah, yang selama berabad-abad gelap, panas, dan penuh penderitaan, kini merasakan awal dari perubahan besar. Cahaya Nabi Muhammad SAW telah tiba. Udara malam yang semula panas dan gerah kini terasa sejuk, meski hanya sedikit. Langit yang tadinya mencekik hati manusia kini menampakkan bintang-bintang terang, seolah ikut menyambut kedatangan cahaya ilahi. Tamat. Dapatkan e-book dan buku fisik yang berjudul Cerita di Zaman Jahiliyah, karya Dayat Suryana.